Coba ibu ini dulu ya. Apa namanya, sebelum mulai pembelajaran, bawa buku SK-nya nak. Siapin aja buku SK-nya. Adik, yang kemarin ibu omongin sudah kamu bawa semua. Hari ini bawa HP ya. Karena biasanya kan HP-nya dikumpulkan, tapi kali ini karena memang ibu butuh alat media ya. Coba Zola disiapkan dulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu sebelumnya mau mengecek kehadiran. Nah, yang hari ini kira-kira yang tidak masuk, coba ketua kelasnya yang tidak masuk hari ini. Rizal dengan Bunga sama Fatimah Noval. 4 siswa ya. Oke. Kenapa sudah ada pemberitahuan di sekretaris? Sakit atau gimana? Oh, ada yang sakit. Oke, ya. Coba ya, sebelum dulu masuk ke materi, kita materinya masih materi pesantren sebagai peran dakwah agama Islam, ya. Kemarin sudah dibahas. Makanya ibu mau biar kalian konsentrasi dulu. Kalian tahu ini apa ini? Telunjuk ya. Lihat, perhatikan telunjuk ibu ya. Nanti apa yang ibu katakan, apa yang ibu ucapkan, kalian harus mengikuti ya. Misalnya, contoh, kamu lihat telunjuk ibu ya. Terus nanti kalau misalnya ibu bilang pegang dahi, harus pegang dahinya ya. Jangan ibu bilang pegang dahi, kamu pegangnya rambut ya. Ya, nanti misalnya ibu megang apa, kamu harus sebutin ya. Paham ya? Ibu ingin tahu konsentrasi enggak kamu ya. Lihat dulu telunjuk ibu. Pegang rambut. Pegang mata kalian. Pegang hidung kalian. Berarti konsentrasi bagus. Masih ingat dengan tepuk? Masih. Ya, tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Awas. Kalau ibu ucapkan tepuk 1, tepuk 1, 2, 2 ya. Ya, siap ya? Tepuk 1. Tepuk 2. Ayo, saya pun belum konsentrasi. Tepuk 3. Tepuk 1, 3. Sudah siap untuk menerima pelajaran ya. Doni, ibu mau tanya dulu sama Doni. Doni, pesantren apa Doni? Pesantren apa Doni?
dunia apa salah. Salah satu lembaga pendidikan yang tertua dan unik di Indonesia adalah pesantren atau dikenal juga dengan istilah pondok pesantren. Pesantren berawal dari kata yang santri. Jadi sebetulnya lebih simpelnya, pesantren itu adalah tempat para santri untuk menimba ilmu apa? Ilmu agama, bukan seperti kalian. Ini namanya ilmu agama sama ilmu umum ya. Tapi kalau pesantren itu hanya untuk menimba ilmu agama ya. Coba kamu buka bab 3-nya semua dibuka. Oke, Ibu ingin literasi dulu ya. Baca Kaisa. Kiai adalah sebutan yang lazim bagi tokoh agama dan masyarakat Yang lain yang lima. memimpin sebuah pondok pesantren. Kiai menjadi ruh kehidupan Yang dan keras. merupakan elemen Suaranya. paling inti di pesantren. Perkembangan dan kelangsungan sebuah pondok pesantren banyak tergantung kepada wibawa, keterampilan, kedalaman ilmu, dan karismatik kiai dalam mengelola pesantrennya. Ya, lanjut. Kiranya Zora bawahnya. Ini perlu sering membaca ya. Keberkahan artinya bertambah kebaikan, sehingga menanti segala perintah kiai merupakan sarana untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaiknya tidak menanti perintah kiai adalah perbuatan yang menutup jalan kebaikan. Coba kamu buka halaman 55. Peran pesantren apa? Dalam dakwah Islam. Ya, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Coba apa saja? Pusat Ya, terus pusat pengembangan dakwah. Pusat pelayanan beragama dan moral. Pusat organisasi dan hubungan Islamiyah. coba satu dulu, Ibu Susi baca. Pusat kajian Islam. Pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mendalami dan mengajar berbagai ajaran dan ilmu pengetahuan ilmu Islam Sampai titik. melalui buku-buku klasik atau modern berbahasa Arab. Ya, nah sebagai tadi apa? Pusat kajian. Nah, melalui apa? Yaitu yang tadi sudah dibahas atau sudah dibaca oleh Susi melalui buku-buku ya. Jadi pusat kajian pesantren itu juga bisa kamu lihat di YouTube ya. Kemudian melalui buku-buku tentang agama ya, itu sama aja peranan pesantren dalam dakwah agama Islam ya. Lanjut, yang kedua. Khalifah. Ya, nah di pesantren pun kalian nanti akan dididik ya, dididik caranya memberikan ilmu agama. Contoh, biasanya kalau santri itu ketika liburan sekolah, dia pasti di lingkungannya akan disuruh untuk apa? Berpidato, memberikan ajaran tentang agama Islam melalui apa? Musola, yang rumahnya dekat dengan musola melalui musola, melalui masjid. Misalnya ketika sholat ya, sholat berjamaah atau misalnya sholat subuh ya, dan santri itu diminta untuk memberikan ceramah. Nah, itu sama aja, sama halnya pesantren, peran pesantren dalam agama Islam ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas sama kalian ya. Silakan, sudah pada bawa HP? Ya. Kamu cari permasalahannya ya. Masalah yang dihadapi sekarang ya, kebanyakan ada sebagian yang tidak percaya dengan pesantren. Ada yang suka. Nah, kamu cari ya permasalahannya ya, peranan pesantren ya, dunia pesantren dengan apa yang sekarang globalisasi ya. Di era globalisasi ini
bagaimana peran pesantren di era globalisasi ini. Silakan kamu browsing di HP kalian masing-masing. Bawa HP kan? Oke, Ibu bagi, ini ada berapa berarti siswanya sekarang ya? Gak masuk 4 ya, berarti tinggal 16 ya. Oke, berarti dibagi 4 ya. 4 orang, silakan gabung. Ya, ini dikasih lembarannya. Ya, silakan. Mungkin ada yang sudah, boleh. Ya, yuk. Kamu buka HP-nya. Cari kelompoknya. Sama siapa dengan siapa. Boleh 4, boleh 3 ya. Ayo kasih waktu cuma 10 menit ya. 5 menit cukup ya. Ya. Ya, permasalahan pondok pesantren. Yang belum dapat? Udah semua ya? Sepul udah kelompoknya? Oke. Ya, silakan. Ayo. Mari ya. Harus bekerja sama ya. Namanya diskusi itu harus bekerja sama. Jangan yang satu ngobrol, yang satu disuruh bawa HP, kesempatan main game, awas. Tadi apa Susi? Permasalahan ya Susi ya? Permasalahan di pesantren. Dengan dunia luar, tidak suka atau kurang percaya dengan pondok pesantren, ya. Bahkan ada anaknya di pesantren tapi dia tidak betah, ya. Itu bisa jadi permasalahan. Permasalahan di pondok pesantren. Dunia luar. Permasalahan di pesantren dengan dunia luar, artinya globalisasi. Sekarang kan Indonesia itu sekarang sudah masuk ke era globalisasi. Permasalahan di pondok pesantren dengan luar. Masing-masing nanti ketua kelompok ngaku ya, masing-masing ketua kelompok ngaku direkam, terus nanti membacakan ya, maksudnya dibaca. Baca yang tadi ibu kasih tugas. Jadi ketika teman-teman masing-masing kelompok membacakan ya, tolong nanti
sholat ya. Kalau temannya tiap kelompok. Kelompok 1. Saiful. Ya, udah selesai semua? Oke. Ibu minta kelompok 1, 2, dan kelompok 3 sama 4 maju ke depan untuk presentasi. Yuk. Ayo. Kelompok 1 mana? Oke, ya silakan presentasikan kelompok 1. Baca nak? Baca aja. Ayo, dengarkan. Iya, ayo silakan. Sekarang kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang. Untuk mempertahankan citra pesantren di zaman modern ini, pesantren harus melakukan perubahan dalam menghadapi kemajuan zaman. Untuk mewujudkan kualitas memang tidak mudah. Ya, oke, bagus. Coba Susi kelompok 2. Yang keras nak suaranya, nggak usah malu-malu. Ya. Pesantren adalah tempat penyebaran agama dan pendidikan tertua di Indonesia. Walaupun sekarang kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang, dan untuk mempertahankan citra pesantren di zaman modern ini, pesantren harus melakukan perubahan dalam menghadapi kemajuan zaman. Untuk mewujudkan hal di atas memang tidak mudah, akan tetapi di mana ada kemauan pasti ada jalan. Salah satu pondok pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan teknologi ialah dengan menggunakan sistem terpadu, yaitu dengan memadu pendidikan agama umum, memberikan keterampilan dan pelatihan. Ayo, ya sekarang yang kelompok 3. Suaranya. Dengarkan ya yang lainnya. Pesantren sejatinya adalah tempat penyiaran agama dan pendidikan tertua di Indonesia. Walaupun sekarang kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang, dan untuk mempertahankan kiprah di pesantren di zaman modern ini, pesantren harus melakukan perubahan dalam menghadapi kemajuan zaman. Pondok pesantren sebagai lembaga dan sentral perkembangan pendidikan agama Islam lahir dan berkembang dari masa ke masa semenjak permulaan kedatangan agama Islam di Indonesia. Ya, yuk kelompok 4. Suaranya Saiful. 1. Banyaknya. Suaranya mana? Coba Bu. Banyaknya melakukan perubahan dikarenakan perubahan zaman. 2. Harus memadukan pelajaran umum dengan agama. 3. Memberikan santrinya keterampilan tambahan. 4. Pesantren klasik mulai berubah menjadi pesantren modern. 5. Pembaruan kelembagaan seperti kepemimpinan pesantren dan diverifikasi lembaga pendidikan. Ya, bagus ya. Oke ya, coba kita kasih aplaus untuk teman-teman kamu yang sudah membacakan presentasi. Silakan kalian duduk kembali ya. Nah, untuk kalian kasih nilai bagus semua ya, baik semua. Karena kalian sudah 1 berani maju ke depan. Itu udah bagus. Biasanya kalau anak itu suka takut kalau ditunjuk untuk tampil ke depan, ya suka ada yang merasa malu, ada yang takut dan lain sebagainya, nervous ya, gemetaran ya. Nah itu dia. Kalian masing-masing kelompok sudah bagus, sudah mempresentasikan mengenai peranan pesantren dalam dakwah di Indonesia ya. Mungkin itu aja karena sudah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya kalian sudah bisa memahami ya bagaimana pesantren dalam dakwah di Indonesia ya. Karena memang sekarang itu banyak ya pesantren yang nilainya atau orang masyarakat sekarang itu menilai pesantren itu menilai negatif ada ya. Karena kejadian, masih ingat nggak yang berita-berita viral yang mengenai
kiainya tidak baik, tidak bagus ya. Kemudian ada unsur kekerasan, ada unsur kriminalisasi ya. Itu yang akhirnya kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang tua itu berkurang terhadap pondok pesantren ya. Mungkin ini aja yang Ibu sampaikan untuk bab ketiga. Insya Allah nanti kita masuk ke bab keberapa nak? 4. Oke, sekarang ditutup dengan doa. Ayo Zola pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya Ibu suruh yang cowok dulu yang pulang. Tapi nanti tolong nanti dulu, Ibu belum selesai ya. Nanti Ibu minta kita foto bareng dulu ya. Yuk. Yang Putra, jangan pulang dulu ya nak ya. Yang Putri. Keriaman itu. Saiful. Ayo yang Putri. Pintunya dibuka dong dulu biar kelihatan terang mukanya kalian tuh kan. Oke. Yuk kita foto dulu bareng-bareng dulu nah.